Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Banyuwangi sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon juru bicara COVID-19 Banyuwangi, Wiji Lestariono. Selamat sore, Pak Wiji. Selamat sore, Mas Marvin. Iya, Pak Wiji, sejauh ini bagaimana Pak perkembangan kasus COVID-19 di Banyuwangi, Pak? Memang untuk perkembangan kasus COVID-19 di Banyuwangi ini ada dua bagian sebetulnya, Mas Marvin ya. Bagian pertama adalah kasus COVID secara umum yang ada di Banyuwangi. Bagian kedua adalah kasus yang terkait dengan klaster di satu pondok pesantren. Alhamdulillah yang terkait dengan klaster pondok pesantren ini sudah selesai. Hari Sabtu kemarin sudah selesai karantina massal untuk seluruh santri, dan sekarang kita fokus ke penanganan untuk kasus COVID di luar santri ini tadi. Memang benar dalam 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan tren temuan kasus secara harian ya, dan ini menjadi kewaspadaan kita semua. Dan Pemkab Banyuwangi atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi ini sedang melakukan penguatan terhadap aspek pencegahan atau yang terkait dengan penegakan protokol kesehatan di Banyuwangi. Betul. Oke, dokter, kemudian kalau saya bisa konfirmasi kembali terkait dengan perkembangan penanganan kasus di Ponpes Darussalam sejauh ini seperti apa? Ya, jadi kita sudah melakukan karantina massal terhadap seluruh santri dan pengasuh ya selama 14 hari. Dan itu diawasi langsung oleh tenaga kesehatan di dalam pondok di 7 titik begitu ya. Dan pengamanan di luar diawasi juga oleh aparat keamanan. Dan kemudian support makanan terhadap para santri ini dilakukan oleh dapur umum yang dikoordinasikan oleh BPBD dan Dinas Sosial setempat. Dan ini berlangsung 14 hari dan selesai hari Sabtu kemarin tanggal 12 September. Dengan demikian seluruh santri dinyatakan sembuh ya, kecuali ada beberapa yang masih bergejala. Kepada mereka masih ditambah masa karantina selama 5 hari lagi. Dan ini akan berakhir hari Kamis depannya, 2 hari lagi. Jika mereka gejalanya memang hilang, maka bisa dinyatakan sembuh juga. Demikian, Mas. Oke, dokter, sementara itu terkait dengan tenaga kesehatan, dokter. Saat ini kami mendapat informasi ada 27 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Bagaimana rencana Dinas Kesehatan untuk bisa menangani terkait dengan keprihatinan ini? Ya, tenaga kesehatan yang terpapar ini tidak terkonsentrasi pada satu vaskes, Mas ya. Jadi ini tersebar di banyak vaskes, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Vaskes yang terbanyak malah sudah selesai melakukan isolasi, dan sekarang ini yang sedang menjadi perhatian kita adalah vaskes Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, di mana ada 4 nakesnya yang terkonfirmasi positif. Untuk itu, karena ini 4 nakes ini tersebar di 3 bagian ya, bagian IGD, kemudian IBS atau OK ya, dan di kantornya. Oleh sebab itu IGD ini kita perlu lakukan tindak lanjut supaya bisa meredakan penularan atau penyebaran di tempat tersebut, maka IGD ini perlu disterilisasi dan didesinfeksi. Oleh sebab itu selama 2 hari ini IGD Rumah Sakit Blambangan tidak bisa menerima atau melayani pasien yang datang ke Rumah Sakit Blambangan. Gitu, Mas. Baik, berarti saat ini masih dilakukan untuk proses disinfeksi di sana dan juga terus berkoordinasi dengan pusat tentunya bagaimana penanganan terutama yang terkonsentrasi di Blambangan ya, dokter ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan juga konfirmasinya. Juru bicara COVID-19 Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono.